Pernahkah kamu bertemu seseorang yang terlihat sangat percaya diri, padahal kemampuannya jelas-jelas kurang? Fenomena ini dikenal sebagai efek Dunning-Kruger, dinamai berdasarkan psikolog David Dunning dan Justin Kruger. Mereka menemukan bahwa orang dengan kompetensi rendah sering melebih-lebihkan kemampuan mereka. Efek Dunning-Kruger muncul dari bias kognitif dan mekanisme psikologis. Kutukan pengetahuan membuat kita sulit membayangkan ketidaktahuan. Kita sering melebih-lebihkan kemampuan orang lain. Kita ingin mempertahankan citra diri yang positif. Bias ini membuat kita meremehkan kegagalan dan melebih-lebihkan keberhasilan. Efek Dunning-Kruger tidak terbatas pada pengaturan akademis atau eksperimen laboratorium. Efeknya dapat diamati dalam banyak situasi sehari-hari. Pikirkan tentang teman yang bersikeras menjadi juru masak, meskipun memiliki sejarah kegagalan kuliner. Kepercayaan diri mereka yang tak tergoyahkan di dapur, bahkan ketika dihadapkan dengan masakan gosong dan kurang matang, adalah contoh klasik dari efek Dunning-Kruger yang sedang beraksi. Di ranah politik, efek Dunning-Kruger dapat memiliki konsekuensi yang luas. Pemilih dengan pengetahuan yang terbatas tentang isu-isu politik mungkin lebih rentan terhadap informasi yang salah dan propaganda. Mereka mungkin juga lebih mungkin mendukung kandidat yang dengan percaya diri mendukung solusi sederhana untuk masalah yang kompleks, gagal mengenali nuansa dan kompleksitas yang terlibat. Media sosial menyediakan lahan subur lain bagi efek Dunning-Kruger untuk berkembang. Platform online seringkali menghargai kepercayaan diri dan promosi diri, terlepas dari keahlian. Hal ini dapat menciptakan ruang gema di mana informasi yang salah menyebar dengan cepat dan individu dengan pengetahuan terbatas mendapatkan pengaruh yang tidak semestinya. Efek Dunning-Kruger bukan sekadar kebiasaan aneh dari psikologi manusia. Konsekuensinya bisa signifikan, memengaruhi kehidupan pribadi dan profesional kita secara mendalam. Di tempat kerja, individu yang terlalu percaya diri dapat mengambil tugas di luar kemampuan mereka yang mengarah pada kesalahan yang merugikan atau tenggat waktu yang terlewat. Mereka mungkin juga menolak umpan balik dan enggan mencari bantuan, menghambat pertumbuhan profesional mereka. Dalam hubungan pribadi, efek Dunning-Kruger dapat menyebabkan gangguan komunikasi dan konflik. Individu yang melebih-lebihkan keterampilan sosial mereka mungkin kesulitan membangun dan memelihara hubungan yang sehat. Mereka mungkin juga lebih mungkin terlibat dalam perilaku berisiko atau sembrono, percaya bahwa mereka kebal terhadap konsekuensi potensial. Selain itu, efek Dunning-Kruger dapat melanggengkan ketidaksetaraan sosial. Ketika individu dari kelompok termarginal menginternalisasi stereotip negatif tentang kemampuan mereka, mereka mungkin lebih rentan terhadap keraguan diri dan meremehkan potensi mereka. Bagian 5, pengetahuan adalah kekuatan mengatasi efek Dunning-Kruger. Meskipun efek Dunning-Kruger menyoroti aspek mendasar dari kognisi manusia, bukan berarti kita ditakdirkan untuk diperintah oleh ketidaktahuan kita sendiri. Dengan memahami mekanisme yang mendasari bias kognitif ini, kita dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek negatifnya dan membuat keputusan yang lebih tepat. Salah satu cara paling efektif untuk memerangi efek Dunning-Kruger adalah dengan menumbuhkan pola pikir kerendahan hati dan keingintahuan intelektual. Menyadari bahwa kita tidak memiliki semua jawaban adalah langkah pertama untuk mencari pengetahuan baru dan memperluas pemahaman kita. Ketika kita mendekati pembelajaran dengan pikiran terbuka dan kemauan untuk mengakui apa yang tidak kita ketahui, kita membuka diri terhadap perspektif dan kemungkinan baru. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengurangi efek Dunning-Kruger.
Dengan membekali individu dengan dasar pengetahuan yang kuat dan keterampilan berpikir kritis, pendidikan memberdayakan mereka untuk menilai kemampuan mereka sendiri secara akurat dan membuat keputusan yang tepat. Akses terhadap pendidikan berkualitas sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi dan cerdas. Kerendahan hati bukan berarti menganggap diri kita lebih rendah, tetapi lebih kepada tidak terlalu memikirkan diri sendiri. Ini tentang menyadari bahwa kita semua adalah makhluk yang sedang berkembang dengan kekuatan dan kelemahan, dan bahwa selalu ada yang bisa dipelajari. Ketika kita menjalani hidup dengan kerendahan hati, kita lebih terbuka terhadap umpan balik, lebih bersedia mengakui kesalahan, dan lebih bersemangat untuk mencari pengetahuan baru. Keterbukaan pikiran berjalan seiring dengan kerendahan hati. Ini tentang bersikap terbuka terhadap perspektif yang berbeda, bahkan jika itu menantang keyakinan kita sendiri. Ketika kita berpikiran terbuka, kita cenderung tidak menjadi mangsa bias konfirmasi, mencari informasi yang menegaskan pandangan kita yang ada, dan lebih mungkin untuk mempertimbangkan sudut pandang alternatif. Membudidayakan kerendahan hati dan keterbukaan pikiran dapat menjadi perjalanan seumur hidup, tetapi imbalannya sepadan dengan usaha. Ketika kita mendekati dunia dengan rasa ingin tahu dan kemauan untuk belajar dari orang lain, kita membuka dunia yang penuh dengan kemungkinan untuk tumbuh dan meningkatkan diri. Salah satu cara paling efektif untuk mengatasi efek Dunning-Kruger adalah dengan secara aktif mencari umpan balik dari orang lain. Ini bisa jadi tidak nyaman karena mengharuskan kita untuk menghadapi kekurangan kita sendiri. Namun, kritik yang membangun sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Saat mencari umpan balik, penting untuk memilih sumber dengan bijak. Carilah individu yang berpengetahuan di bidang yang Anda cari umpan baliknya dan yang Anda percayai untuk memberikan kritik yang jujur dan membangun. Bersikaplah terbuka untuk mendengarkan apa yang mereka katakan, meskipun itu bukan yang ingin Anda dengar. Ingatlah bahwa umpan balik bukanlah serangan pribadi. Ini adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Rangkulah kritik sebagai hadiah dan gunakan itu untuk mengidentifikasi area di mana Anda dapat meningkat. Di dunia yang berubah dengan cepat saat ini, pembelajaran sepanjang hayat bukan lagi sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Keterampilan dan pengetahuan yang berharga saat ini mungkin sudah usang besok. Untuk tetap berada di depan, kita harus berkomitmen pada pembelajaran dan pengembangan yang berkelanjutan. Pembelajaran sepanjang hayat tidak terbatas pada pendidikan formal. Itu dapat mengambil banyak bentuk, dari membaca buku dan artikel hingga menghadiri lokakarya dan konferensi. Kuncinya adalah proaktif dalam mencari pengetahuan dan pengalaman baru. Ketika kita merangkul pembelajaran sepanjang hayat, kita tidak hanya memperluas pengetahuan dan keterampilan kita, tetapi kita juga menumbuhkan pola pikir yang berkembang. Kita menjadi lebih mudah beradaptasi, lebih tangguh, dan lebih percaya diri dalam kemampuan kita untuk menavigasi tantangan dunia yang selalu berubah. Efek Dunning-Kruger adalah pengingat yang kuat bahwa persepsi kita tentang kemampuan kita sendiri tidak selalu akurat. Kita semua memiliki titik buta dan hanya melalui kesadaran diri, kerendahan hati, dan komitmen untuk belajar sepanjang hayat kita dapat berharap untuk mengatasinya. Dengan memahami mekanisme yang mendasari efek Dunning-Kruger, kita dapat belajar untuk mengenali pengaruhnya dalam kehidupan kita sendiri dan mengambil langkah-langkah untuk mengurangi efek negatifnya. Kita dapat menumbuhkan pola pikir kerendahan hati dan keterbukaan pikiran, mencari umpan balik dari sumber terpercaya, dan merangkul pembelajaran sepanjang hayat sebagai jalan menuju pertumbuhan pribadi dan profesional. Dalam dunia yang semakin didorong oleh kompleksitas dan ketidakpastian, menavigasi dengan kesadaran dan kerendahan hati bukan hanya masalah pemenuhan pribadi, tetapi juga keharusan masyarakat. Dengan mendorong budaya keingintahuan intelektual dan komitmen untuk belajar terus-menerus, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih terinformasi, cerdas, dan adil bagi semua.